Silahkan ya. Oke, covariance, silahkan dimulai. Oke, covariance, silahkan dimulai. Ci, Boleh Jelsa atau Rahma, silahkan. baik. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok covariance akan menjelaskan tentang covariance yang saya sendiri, Jalsatia Vandra. Saya Rahma Syukriani Effendi. Saya Sri Linda Yuliana. Untuk pertama akan dibacakan oleh Rahma. Baik, terima kasih Jalsa. Pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian covariance. Covariance atau covariance adalah ukuran bagaimana perubahan dalam satu variabel dikaitkan dengan perubahan dalam variabel kedua. Covariance atau covariance digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel. Jenis hubungan yang dapat terjadi antara dua buah variabel berdasarkan nilai covariance-nya adalah yang pertama itu positif, bila nilai covariance-nya positif atau besar dari nol. Yang kedua negatif, bila nilai covariance-nya negatif atau kecil dari nol. Dan yang ketiga yaitu zero, bila nilai covariance-nya nol atau sama dengan nol. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan grafik berikut. Next, ya. Nah, dari grafik tersebut, bisa kita lihat nilai 1 pada variabel X berkorespondensi dengan nilai yang serupa pada variabel Y. Demikian juga sebaliknya, nilai yang lebih besar, misalkan 3 pada variabel X, berkorespondensi dengan nilai yang serupa pada variabel Y. Kedua variabel X dan Y mengalami perubahan dengan besaran yang sama, pada arah yang sama pula. Nah, ini disebut dengan covariance positif. Oke. Dilanjut, silahkan. Jelsa. Sri, Ya. Iya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang covariance negatif. Nah, dilihat dari grafik covariance negatif ini, kedua variabel mengalami perubahan pada arah berlawanan, yaitu ketika X berada pada nilai tinggi, Y berada pada nilai yang rendah. Nah, ini disebut dengan covariance negatif. Next. Selanjutnya ada zero covariance, yaitu kedua variabel tidak berrelasi linear satu sama lain. Nah, ini yang disebut dengan zero covariance. selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perhatikan tabel berikut, di mana ada harga bawang per kilogramnya dan harga nasi goreng per porsi. Harga bawang per kilo disimpul dengan X dan nasi goreng dengan Y. Untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, kita harus mencari rata-rata harga bawang dan harga nasi goreng terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkannya dan dibagi banyaknya. Dan di harga bawang per kilo atau X dapat nilai 7 dan di harga nasi goreng per porsi mendapatkan nilai 7,68. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A, X dikurang dengan rata-rata X, di mana 5 dikurangkan dengan 7 sama dengan min 2, 5,5 dikurang 7 sama dengan min 1,5, dan seterusnya. Untuk nasi goreng juga seperti itu, 5 dikurang dengan 7,68 dapatkan nilai min 2,68, 6 dikurang 7,68 dapatkan nilai min 1,68, dan begitu seterusnya. Setelah itu,
dikalikan nilai A dan B. Jadi min 2 dikalikan dengan min 2,68 sama dengan 5,36. Min 1,5 dikali min 1,68 sama dengan 2,52. Dan begitu sampai seterusnya. Lalu, setelah mendapatkan nilai A dikali B, kita jumlahkan. Lalu jumlahnya kita bagi dengan banyak keseluruhan, yaitu N sama dengan 10. 17, lalu N dikurangkan 1, jadi 17,25 ini dibagi dengan N kurang 1, di mana 17,25 dibagi 9 sama dengan 1,92 yang menyatakan konvarians positif. Kenapa dikatakan konvarians positif? Karena syarat konvarians positif itu lebih dari 0. Jadi kita mendapatkan nilai tadi 1,92 dan ini contoh grafiknya. Sekian dari materi covariance. Oke, coba kembali ke halaman pertama ya. Apa itu covariance? Di situ digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel ya. Apakah dia zero Ya, Pak. atau positif atau negatif begitu ya? Ya, Pak. Kalau dia negatif biasanya relasinya bagaimana? Dan yang terjadi di sini apakah hanya terhadap kurva linier, misalnya Y sama dengan A, konstanta AX plus B ya. Bagaimana itu ya? Atau bisa ke grafik kuadrat atau mungkin ke grafik logaritma, atau silahkan bisa dijelaskan. Untuk grafik eksponensial kira-kira ada keterkaitannya nggak nih? Coba silahkan Rahma diulangi atau Jelsa yang bagian bab 1 ini tadi, apa itu covariance gitu ya, mengukur besarnya hubungan antara dua variabel ya. Oke. Maksudnya gimana ya, maksudnya A dan B gitu ya, atau bagaimana? Apakah A ini dia sangat dibutuhkan oleh B ya, sehingga mungkin nilai covariance-nya positif, atau mungkin nilai covariance-nya negatif atau 0 ya. Coba di review lagi. Silakan Rahma atau Jelsa. Cek. Iya, Pak. Oke, apa itu covariance? Silahkan Rahma atau Jelsa ya. Sebentar. Izin menjawab, Pak. Tadi dari yang pertanyaan Bapak itu bisa digunakan di grafik apa saja. Dari yang Rahma cari, Rahma cuma nemuin yang grafik garis kayak gini, Pak. Grafik garisnya bagaimana? Iya, grafik garis yang ada sumbu X dan Y-nya, Pak. Oh, berarti iya, maksudnya apakah linier? Linier itu yang lurus ya, atau mungkin grafik yang eksponensial, atau mungkin grafik yang len gitu ya, atau polinomial dengan derajat bebas gitu loh ya, karena kan sama-sama bermain di sumbu X dan Y gitu ya grafiknya. Coba diulangi lagi apa itu covariance. Silahkan Rahma. Covariance adalah ukuran bagaimana perubahan dalam satu variabel dikaitkan dengan perubahan dalam variabel kedua. Oke ya. Lalu apa? Silakan dilanjut. Setelah itu Jelsa, Sri, silakan.
Ya, Pak, izin melanjutkan. Atau covariance digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel yang jenis hubungannya didapat terjadi antara dua buah variabel berdasarkan nilai covariance-nya yang saling berhubungan. Oke ya, masih terlalu generik ya. Dan contohnya tadi, coba kita kembali ke contoh, ke nasi goreng dan bawang. Oke, nah ini ya, harga bawang putih per kilo dan harga nasi goreng per porsi gitu ya. Nah, di Iya, sini harganya 5. Nah, ini dilakukan di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda tuh. Nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat ya. yang berbeda. Di tempat yang berbeda ya. Nasi goreng per porsi. Nah, ini juga porsinya masih belum tahu kita ya. Kadang ada yang tidak sama ya di misalkan rumah makan tertentu. Mungkin dia nasi gorengnya mungkin wadahnya besar ya, sehingga otomatis untuk bumbu seperti bawang itu sangat besar ya. Nah, alangkah baiknya mungkin ya juga dilakukan pada rumah makan nasi goreng tersebut di tempat yang sama, tapi dengan chef yang berbeda gitu ya. Kalau chef yang kedua misalkan dia menggunakan 5 kg atau menggunakan 7 kg, nah bagaimana begitu ya? Oke. Itu soalnya kan per kilo kan ya. Jadi di benak yang baca terutama Iya, Pak. saya, oke, seakan-akan 1 kilo bawang putih atau bawang merah digunakan untuk 1 porsi. Terlalu banyak enggak ya? Oke. Nah, mungkin Iya, Pak. takarannya gini ya, dan itu satuannya rupiah gitu. Saya belum paham ya. Jadi mungkin di rumah makan tersebut satu chef itu dia setelah diteliti didapat per kilo ya, misalkan Rp5.000, lalu proporsinya Rp5.000 ya, ada rata-rata di situ. Nah, min 2 diperoleh dari Dari harga bawang dikurang dengan rata-rata, Pak. semuanya ya. Dia Iya, boleh rata-ratanya dulu dikurangi X atau X dulu dikurangi rata-rata. dikurang. Iya, Pak. X-nya dulu ya. Iya, dari 5 ini, Pak. Dari harga bawang ke Hmm, rata-rata. Oke. Tidak perlu Lalu dilakukan sama dengan pengurutan nasi ya. goreng. Gimana, Pak? Tidak perlu dilakukan pengurutan lagi ya. Mana yang dari paling kecil ya sampai ke paling besar untuk memudahkan pendataan. Terus yang terakhir, Hmm. hasil 17,25 itu setelah itu kita menyampaikan apa? Coba next. Nah, chart title ya. Ini grafiknya, Pak. Ha-ha. Nah, setelah itu kita mau mengatakan apa nih? Kesimpulannya nilai covariance-nya positif gitu ya. Iya, positif, Pak. Kalau positif itu kenapa? Bagaimana? Ada pengaruhnya nggak? Eh, Pengaruhnya mungkin kayak bawang itu diperlukan di nasi goreng. Oke, maksudnya bawang putih atau bawang merah memang perlu ya di nasi goreng gitu ya. Iya, Pak. Oke, oke ya, paham maksudnya ya. Paham. Oke ya, contohnya satu doang ya, nggak ada yang lagi ya, ada yang lain. Misal ya, contohnya adalah Baru satu, Pak. contoh misalkan ya, contoh mengikuti kursus bahasa Inggris ya. Di situ ada ya, lalu nilai kelulusannya gitu ya. Nah, di situ juga bisa kalian ya. Nanti akan ditemukan nilai covariance-nya. Apakah memang perlu ya diikut apakah memang perlu kita ikut kursus bahasa Inggris misal ya, ini contoh ya, atau tidak.
Kalau emang nilai kovariansinya positif, maka perlu gitu ya. Kalau negatif, maka tidak perlu. Begitu ya. Oke. Oke, kalau ada yang lain mungkin mau nambahkan, silahkan. Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Gimana, Pak? Yang lain mungkin ingin menambahkan? Ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, silahkan bisa diakhiri. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.